Pasukan khusus dengan TNI merupakan pasukan yang beranggotakan prajurit-prajurit pilihan dan sangat terlatih. Kalau TNI Angkatan Laut memiliki pasukan khusus yang bernama Detasemen Jala Mangkara atau Denjaka, TNI Angkatan Darat punya Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Tidak mudah untuk menjadi anggota pasukan khusus ini. Prajurit-prajurit yang terpilih harus melalui serangkaian latihan yang sangat berat. Tak jarang, banyak prajurit TNI yang gagal menjadi anggota pasukan khusus karena faktor latihannya yang sangat berat. Nah, bagaimana perbedaan latihan Denjaka dan Kopassus? Daripada penasaran, mending kita saksikan video berikut ini. Denjaka GBR. Denjaka merupakan satuan khusus di bawah Komando Utama Tempur Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Ciri pasukan ini adalah seragam hitam dengan baret ungu. Denjaka memiliki tugas khusus yaitu sebagai satuan anti-teror aspek laut. Sebagai satuan anti-teror, Denjaka ini beranggotakan gabungan prajurit tangguh pilihan dari Satuan Intai Amfibi Marinir dan Komando Pasukan Katak atau Kopaska yang telah lulus kursus PTAL atau Penanggulangan Teror Aspek Laut. Dengan status sebagai satuan khusus, prajurit Denjaka dituntut untuk memiliki kesiapan yang sangat tinggi dalam aspek mobilitas, kecepatan, kerahasiaan, dan pendadakan. Prajurit Denjaka harus memiliki kemampuan fisik yang prima dan memiliki IQ yang tinggi. Di samping itu, prajurit Denjaka wajib memiliki keterampilan yang mendekati sasaran dengan teknik lintas udara, lintas bawah air atau selam komando, dan lintas permukaan air secara senyap. Nah, karena tuntutan tersebut, prajurit Denjaka wajib memiliki serangkaian latihan yang sangat berat. Prajurit pilihan yang direkrut dari Satuan Intai Amfibi Marinir dan Kopaska kemudian digembleng habis-habisan selama 165 hari. Mulai dari urusan intelijen, taktik dan teknik anti-teror, serta anti-sabotase hingga teknik komando kelautan, dan para lanjutan atau advance para. Selama menjalani pendidikan, pemberian teori hanya 20%, selebihnya praktik di lapangan. Mereka ini harus mampu menyusup dengan terjun payung, bergerak dengan lincah di laut dengan daya tahan yang tinggi, serta survive di darat. Nah, saat melatih, tangan dan kaki prajurit Denjaka diikat lalu mereka dibuang ke lautan. Mereka harus mampu bertahan sekaligus menyelamatkan diri. Mereka juga dilepas di tengah hutan dengan bermodal garam dan harus mampu bertahan berhari-hari. Untuk latihan udara, prajurit-prajurit ini tidak dilatih terjun tempur seperti prajurit biasa, melainkan terjun bebas dari ketinggian pesawat yang sulit dideteksi oleh radar musuh. Latihan ini tidak mengenal waktu, siang maupun malam latihan berat ini tetap dilaksanakan. Nah, pada tahap akhir latihan atau dikenal dengan istilah pembaretan, mereka ini harus berjalan kaki siang dan malam dari Banyuwangi hingga Surabaya dalam waktu yang telah ditentukan. Karena beratnya latihan tersebut, hanya sedikit prajurit yang lulus untuk menjadi Denjaka, sementara yang gagal dikembalikan ke satuannya masing-masing. Kopassus. Kopassus merupakan unit pasukan khusus dari Komando Utama Tempur TNI Angkatan Darat. Pasukan yang pernah dipimpin oleh Prabowo Subianto ini bercirikan baret merah dengan seragam loreng darah mengalir. Kemampuan khusus yang dimiliki pasukan ini adalah gerak cepat dalam setiap medan, menembak cepat, pengintaian, dan anti-teror. Pasukan ini mampu beroperasi dengan tidak bergantung pada waktu, tempat, cuaca, atau bagaimanapun sulitnya medan di darat, laut, dan udara. Kehandalan Kopassus bahkan sudah diakui di dunia. Prajurit Kopassus direkrut dari prajurit TNI biasa yang harus melalui 4 tahapan pendidikan dan latihan khusus yang berat, bahkan nyaris melalui batasan kemampuan manusia. Pada tahap pertama atau tahap basis, prajurit dilatih keterampilan dasarnya seperti menembak, teknik dan taktik tempur, operasi raid, perebutan cepat, serangan unit komando, navigasi darat, dan berbagai keterampilan lainnya. Kemudian dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu tahap hutan gunung. Nah, pada tahap ini prajurit berlatih untuk menjadi pendaki serbu, penjejakan, anti-penjejakan, dan survival di tengah hutan. Dalam pelatihan survival, para calon prajurit komando ini harus bisa hidup di hutan dengan makanan alami yang tersedia di hutan. Dengan latihan ini, para prajurit komando harus bisa membedakan tumbuhan yang beracun dan yang dapat dimakan, dan juga mampu berburu binatang liar untuk mempertahankan hidup mereka. Lalu tahap ketiga disebut dengan latihan tahap rawa laut. Tahapan ini mengharuskan prajurit melakukan infiltrasi melalui rawa laut dengan berenang melintasi dari Cilacap ke Nusa Kambangan. Latihan di Nusa Kambangan merupakan tahap yang paling terakhir. Latihan ini disebut sebagai Minggu Neraka karena merupakan yang terberat dari 3 tahap sebelumnya. Dalam latihan ini, prajurit dilepas di pagi hari tanpa bekal dan harus sampai pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Prajurit harus mampu lolos dari kejaran musuh. Kalau sampai tertangkap, prajurit akan diinterogasi dan disiksa untuk menggali informasi. Prajurit yang tertangkap harus mampu mengatasi siksaan dan gak boleh membocorkan informasi yang dimilikinya. Untuk prajurit yang lolos dari tangkapan, mereka pun harus kembali ke camp untuk menjalani siksaan fisik yang nyaris melampaui daya tahan manusia.
Nah, karena itulah latihan tahap terakhir ini disebut sebagai Minggu Neraka. Prajurit yang lolos ke 4 tahap latihan ini akan resmi menggunakan baret merah Kopassus. Sementara yang gagal akan dikembalikan ke satuan awalnya dan kembali bertugas seperti prajurit biasa. Itulah tadi video perbedaan latihan militer Denjaka dan Kopassus. Berat juga ya latihannya. Kira-kira kamu sanggup gak menjalani latihan seperti itu? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Dan mengaktifkan lonceng notifikasi. Nantikan video selanjutnya ya. Sampai jumpa.